harus merubah jadwal sedikit ya, mengganti jadwal karena beberapa hari yang lalu agak kurang sehat begitu. Nah, untuk mata kuliah elektromagnetika ini hari ini kita gabungan 2 kelas A dan C ya. Nah, nanti hari ini kita akan bahas, kita akan lanjutkan pembahasan. Oh ya, minggu lalu kan kita ini ya membahas arus listrik ya. Ada beberapa latihan soal yang sudah dikerjakan. Nanti coba kita lihat dulu latihan soalnya. Saya lihat beberapa sudah beberapa poin sudah bisa mengerjakan, ada juga poin yang masih kurang tepat dalam menjawabnya. Nanti kita bahas. Kemudian setelah nanti bahas soalnya latihan, kita akan bahas materi baru yaitu hukum Ampere dan induksi magnetik. Oke. Nah, masih ingat ya soalnya yang lalu, soal yang minggu lalu. Soal minggu lalu. Ini saya bukakan. Oret-oretan ya, ini saya bukain oret-oretan. Oke, untuk presensi juga sudah saya buka untuk 2 kelas ini di OCW, jadi silahkan jangan lupa untuk presensi ya. Nah, oke, ini oke. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini ada soal yang pertama, itu soal latihan kita kemarin. Soal latihan, ada soal pada waktu tertentu, at a given instant gitu ya. Ada pada waktu tertentu yang sangat singkat, itu ada rapat arus volume yang dinyatakan sebagai C sama dengan A, X pangkat 3, X tudung plus Y pangkat 3, Y tudung plus Z pangkat 3, Z tudung. Dengan A adalah konstanta positif. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa satuan dari A? Nah, jadi untuk menjawab ini kita harus tahu dulu satuan dari C. Satuan C, karena C itu adalah arus per luasan, jadi satuannya adalah ampere per meter kuadrat. Dan karena C-nya itu didefinisikan seperti ini ya, persamaan ini ada X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3, maka ini satuannya adalah meter pangkat 3. Satuan panjang ya, satuan panjang meter pangkat 3. Jadi kita bisa menuliskan untuk satuan dari A, dari konstanta ini adalah ampere per meter pangkat 5 atau ampere kali meter pangkat minus 5. Nah, ini sebagian besar saya lihat sudah benar jawabnya. Jadi yang ini saya rasa nggak ada masalah. Terus yang kedua, yang B, diminta untuk nyari laju perubahan rapat muatan ya, yang ada pada titik 2, minus 1,4. 2 minus 1,4. Nah, untuk nyari laju perubahan rho atau rapat muatan rapat muatan volume, ini kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas. Jadi partial rho per partial T sama dengan minus divergensi C. Nah, kita tinggal nyari divergensi C. Karena divergensi C-nya itu dalam koordinat kartesian, relatif lebih mudah ya, kita tinggal turunkan saja. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat. Ini tinggal kita turunkan, turunan parsial.
Jadi kita tinggal punya 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 3z kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan di titik 2 minus 1, 4. Sehingga kita dapatkan pada titik itu laju perubahan rapat muatannya adalah minus 63A. Nah, kemudian yang ketiga, diminta untuk mencari laju perubahan muatan ya, muatan total Q jika Q itu ada di dalam sebuah bola yang jari-jarinya A dan berpusat di origin atau di 0,0,0. Nah, nah, untuk mencari ini kita gunakan persamaan yang minus dq dt sama dengan integral divergensi J d tau. Nah, ini agak buram ya. Ini ya, minus dq dt sama dengan integral volume. Ini isinya adalah divergensi J yang udah kita dapatkan di poin sebelumnya tadi ya. Jadi 3A kali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat d tau. Nah, 3A-nya kan ini kan konstanta, jadi dia nanti bisa keluar dari integral. Nah, kemudian d tau-nya, karena kita ini pakai koordinat bola, d tau-nya kita tuliskan sebagai r kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, dan karena bola, ini adalah bola yang ada di yang pusatnya di 0,0,0, kemudian persamaannya ini x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini adalah persamaan bola dengan jari-jari r yang pusatnya di 0,0,0. Jadi yang persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ini bisa kita ganti dengan r kuadrat, sehingga persamaan untuk minus dq dt kita bisa dapatkan integral integral terhadap volume 3A r kuadrat, kemudian d tau-nya kita ganti r kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, ini kan ada dr d theta dv, berarti kita integralkan 3 kali ya. Integralkan 3 kali terhadap dr, terhadap d theta, terhadap dv. Batasnya kalau dari sin theta d theta ini batasnya dari 0 sampai pi, kalau dv itu batasnya dari 0 sampai 2pi. Nah, kalau dalam kondisi biasa atau dalam ya biasanya kalau tidak ada ya bentuknya hanya seperti ini, yang bagian ini sin theta dv ini nilainya adalah 4pi. Jadi kemarin-kemarin pasti udah sering ya ngerjain soal yang kayak gini. Jadi ini langsung aja otomatis tuh nilainya 4pi. Kalau Anda coba ya silahkan sin theta tuh diintegralkan, terus masukkan nilainya dari 0 sampai pi, kemudian dv diintegralkan ke v, dimasukkan nilainya dari 0 sampai 2pi, hasilnya 4pi. Nah, sekarang jadi kita punya ini jadi gede banget, minus dq dt sama dengan 3a 4pi. Terus kita tinggal mengintegralkan yang r di r ya, r pangkat 4 di r berarti 1/5 r pangkat 5 dari 0 sampai a, sehingga kita peroleh minus dq dt sama dengan 12/5a pi a pangkat a besar ya, a besar itu konstanta positif tadi, dan a kecil ini yang jari-jari dari bolanya itu a pangkat 5. Dan Q berkurang karena kita ini Q-nya masih tetap negatif. Nilainya ini negatif dt-nya gitu. Ini untuk yang latihan soal yang pertama. Ada yang merasa benar semua mengerjakannya? Oke. Nah, sekarang kita ke PR-nya ya. PR-nya juga urat-uratan, saya buka semua aja.
Saya share screen ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini terkait yang latihan soal pertama. Ada ya, udah jelas ya. Oke. Sekarang kita lihat PR-nya. Nah, yang PR-nya itu soal nomor 12.3. Nah, ini ada bola muatan gitu ya, terdistribusi seragam di dalam sebuah bola, pusatnya di 0,0,0, radiusnya A ya. Kemudian dia diputar, bolanya itu diputar dengan kecepatan sudut yang konstan, dan anggap distribusi muatannya tidak terpengaruh dengan putaran tersebut gitu ya. Nah, pertanyaannya diminta cari rapat muatan, rapat arus volume di bola ini. Nah, untuk mencari rapat arusnya, kita cari rapat arusnya ini ya. Mana? Ini kan J ya. Nah, J-nya ini berarti kita harus cari dari J sama dengan rho kalikan V. Ya, rho kalikan V. Berarti J sama dengan rho kalikan V. Nah, berarti kita harus tahu rho, harus tahu V ya. Harus tahu rho dan harus tahu V. Berarti kita pertama cari rho dulu. Rho itu berarti kan rapat muatan yang ada pada bola tersebut ya. Padahal yang diketahui adalah G-nya. Karena kita diketahui adalah G-nya, nah kita bisa dapatkan rho itu sebagai berikut dari ini ya. V sama dengan integral volume rho d tau. Ya, sama seperti tadi kita pakai sistem koordinat bola, d tau-nya kita ganti r kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, rho-nya ini kan tidak terpengaruh karena putaran bola tersebut ya. Jadi kita bisa anggap dia konstan, keluarkan dari integral. Kita punya integral r kuadrat, miring ya, nulisnya miring. Integral r kuadrat dari 0 sampai a di r, dimana yang sin theta d theta dv itu adalah 4pi ya. Nah, jadi kita sudah punya 4pi rho sama 3r pangkat 3 dari 0 sampai a. Nah, jadi karena Q-nya sama dengan 4pi rho sepertiga A pangkat 3, maka rho-nya adalah, nah, tinggal pindah ruas aja, rho-nya adalah 3Q per 4pi A pangkat 3. Nah, kemudian rho-nya udah ketemu, nah dengan V-nya. Nah, V-nya ini adalah ini ya, omega R sin theta arah V, karena tadi saya ini ya muternya tuh ke arah sana kan, ke arah V, ke arah sudut V dari sistem koordinat bola ini. Nah, jadi kita dapatkan kecepatan sudutnya itu juga arah V. Jadi kita dapatkan V-nya adalah omega R sin theta V, sehingga kita dapatkan J-nya itu adalah ini tadi ini adalah yang rho 3Q omega per 4pi A pangkat 3 R sin theta arah V. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita diminta untuk cari arus total pada sembarang semicircle. Semicircle itu setengah lingkaran dimanapun di dalam ruang bola tersebut gitu ya, setengah lingkaran yang basisnya itu ada pada sumbu rotasi. Jadi gambarannya kira-kira begini ya. Kemudian kita ambil luasannya, karena
nanti kaitannya kalau arus dengan luasan gitu ya. Nanti dari ini ya, I dq dt ini nanti integral JDA ini ada elemen luasan, jadi kita harus menentukan elemen luasannya dulu. Nah, elemen luasannya pada semicircle ini seperti ini ya. Jadi ini ada d theta, kemudian yang ke sana ini ada dr ya. Ini apa namanya, elemen dr, sehingga luasannya itu adalah dr r d theta. Jadi bagian itu r d theta kalikan dr ya. Jadi ini apa namanya, busur lingkaran itu adalah r d theta dikalikan dengan dr-nya. Dr itu elemen dari jari-jari dr ya. Nah, jadi luasannya adalah dr r d theta. dA sama dengan dr r d theta. Coba mungkin nanti bisa Anda buka-buka lagi di buku yang kemarin saya share, atau mungkin di buku catatan Anda kemarin, sistem koordinat lengkung ya, koordinat bola itu ada luasannya itu kan ada 3 dA tuh, ada dA terhadap V, dA terhadap theta, dA terhadap dr gitu, bisa Anda lihat. Nah, kita udah ketemu dA-nya, itu adalah dr r d theta. Nah, kemudian kita tinggal mencari I-nya. I-nya itu adalah integral JDA. I sama dengan integral JDA. Nah, tadi J-nya udah kita dapat dari poin sebelumnya tadi ya, 3Q omega per 4PA pangkat 3 R sin theta. Nah, 3Q omega 4PA pangkat 3 per 4PA pangkat 3-nya ini konstanta, jadi bisa keluar dari sini integral, kemudian kita tinggal integralkan yang R sin theta, R dr d theta. Nah, ini kita lihat ya, R sin theta, R dr, ini tadi yang dA ya, R dr d theta. Nah, kemudian ini kita satuin dr, jadi R kuadrat dr, kemudian integral sin theta d theta, batasnya dari 0 sampai pi, dan ini dari 0 sampai a. Nah, kemudian kita kerjakan, kita selesaikan ya, integral sin minus cos dari 0 sampai pi, integral R kuadrat dr sepertiga R pangkat 3 dari 0 sampai a, jadi kita dapatkan 3Q omega per 4 pi A pangkat 3 sepertiga A pangkat 3. Ini tinggal masukin ya nilainya, pi dari pi berarti minus 1 minus 0 minus 0 gitu ya, jadinya 2. Nah, terus tinggal kita coret-coret, ini 3 dicoret, A pangkat 3 coret, 4 coret dengan 2, jadinya kita punya I sama dengan Q omega per 2 pi gitu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, bisa dimengerti? Nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke PR yang kedua ya. Lebih buram lagi. Ya, ini ada soalnya ya, ada bola radius A, pusatnya di 0,0,0 dan itu adalah bola konduktor LIH, linear, isotropik, dan homogen. Kemudian di permukaannya dapat potensial skalar yang dinyatakan sebagai dinyatakan dalam sistem koordinat bola V sama dengan V0 cos theta, di mana V0 adalah konstanta. Kita diminta untuk cari CF atau rapat arus bebas di dalam bola konduktor tersebut. Nah, karena dia bola konduktor,
biasanya E-nya medan listriknya itu sama dengan 0 kalau di dalam. Nah, pada saat sekarang ini karena muatannya itu bergerak, ada rapat arus, maka medannya tidak sama dengan 0. Jadi tujuan kita mencari JF dengan jalan bersama E-nya dulu. Nah, di mana E-nya ini bisa kita lihat atau bisa kita tentukan dari apa namanya, potensial skalarnya. Nah, E sama dengan minus nabla V V-nya adalah V0 cos theta. Sistem koordinat bola, kalau kita punya nabla U, di U-nya ini skalar gitu ya, U-nya skalar, bukan vektor, maka kita bisa dapatkan untuk sistem koordinat bola, nabla U adalah R tudung partial U per partial R plus theta tudung super R partial U per partial theta plus V tudung super R sin theta partial U per partial V. Nah, ini kita terapkan pada minus nabla V. Nah, V ini skalar ya. Sehingga kita dapatkan minus nabla V sama dengan kita partial skalar turunan skalar aja yang terhadap theta. Jadi minus theta super R partial V0 cos theta per partial theta. Kita dapatkan V0 super R minus sin theta per theta. Jadi E-nya adalah V0 super R sin theta theta tudung. Jadi JF-nya sama dengan sigma E, karena sigma ini adalah konduktivitas yang ini dia konstanta, bergantung pada bahan, kita tinggal tulis saja tetap sebagai sigma V0 per R sehingga arah Z bisa kita tuliskan sebagai minus sigma V0 gitu ya. Oke. Sudah selesai kita membahas untuk 3 soal. Yang kemarin 2 soal untuk PR, 1 soal TH. Ada yang bingung? Ya sudah paham ya. Dan ya sekian, mungkin sudah ada yang ke bahasa Inggris, harus bisa menerjemahkan dengan benar. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua juga harus paham yang diminta dari soal itu apa. Jadi kita diminta untuk nyari apa sih sebenarnya, gitu, nyari apa. Kalau kita udah tahu kita diminta nyari apa, kita akan mudah notice ngeh gitu, ngeh dari soal ini diketahui ini. Nah, maka kita bisa nyari apa gitu. Ya, kira-kira gitulah sebenarnya, tapi itu udah Anda pasti nanti semakin lama juga akan semakin bisa. Begitu, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi hukum Ampere. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan bahas materi hukum Ampere dan juga induksi magnetik. Sebenarnya ini 2 materi, tapi saya gabung biar kita bisa sesuai target sampai ke persamaan Maxwell di akhir pertemuan. Jadi nanti nggak terlalu jelimet begitu ya, singkat-singkat saja. Buka dulu.
Ampere atau Ampere's law and magnetic induction. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ada sekitar 3 section atau 3 bagian, yaitu dari hukum Ampernya sendiri ya, hukum Ampere. Nah, ini gaya antara dua kompleks sirkuit rangkaian yang utuh. Kemudian yang kedua adalah kalau kita punya dua penghantar yang sangat panjang, bagaimana gaya antara keduanya. Lalu yang ketiga, bagaimana gaya antara elemen arus. Ini yang disampaikan oleh James Clerk Maxwell mengenai apa yang ditemukan Ampere. Jadi dia bilang Ampere's works is the most brilliant achievement in science. Nah, apa sih sebenarnya hukum Ampere ini? Ini kita pendahuluannya. Nah, kita sering menemui bahan magnetik di alam ya. Di alam tuh kita sering nemuin bahan-bahan yang punya sifat magnetik gitu. Nah, kemudian sebelum Ampere tuh Oersted itu menemukan bahwa arus listrik itu mempengaruhi jarum pada kompas. Arus listrik mempengaruhi jarum pada kompas. Nah, kemudian Ampere melanjutkan penelitiannya, apakah arus listrik ini juga, karena tadi mengaruhi jarum pada kompas, berarti kan ada gaya gitu ya, memberikan gaya exert force to the compass needle gitu kan. Nah, kemudian Ampere mencoba melanjutkan penelitiannya, apakah arus listrik itu kemudian bisa memberikan gaya. Nah, kemudian dia pada arus listrik yang lain gitu ya. Nah, kemudian ya ternyata dia menemukan itu ada gaya, ada interaksi antara arus listrik yang satu dengan listrik yang lain. Jadi ada arus listrik yang berdekatan begitu, bisa saling berinteraksi, saling ada gaya gitu. Nah, kemudian karena arus listrik tadi mempengaruhi yang lain, kemudian ada gaya, ada tarik menarik gitu ya, ada gaya. Nah, lalu ini kalau arus listrik yang gaya yang ditimbulkan ini apakah sama ataukah berubah-berubah begitu. Nah, ternyata ketika arus listriknya itu ajek, yang akan kita pelajari itu adalah arus listrik yang steady current. Nah, maka gayanya juga dianggap gaya yang sama terus gitu ya, yang ajek terus. Nah, sehingga karena arusnya ajek, gayanya juga ajek, maka kita akan menyimpulkan ada berubah. Ini yang hukum Ampere ini pada dua rangkaian tertutup yang sempurna. Ada rangkaian di sirkuit C dan J aksen. Pada dua rangkaian tertutup C dan J aksen mengalir arus filamen I dan I aksen. Elemen arus I ds dan I aksen ds. C aksen, I aksen, elemen arusnya I aksen, I ds dan I aksen ds. Okay. Vektor posisi pada ini titik O ini. Nah, titik O ini kita tentukan ada vektor posisi R terhadap C dan vektor posisi R aksen terhadap C aksen. Dan vektor posisi relatif antara dua ini yaitu R besar. R besar tudung ini adalah vektor posisi relatif, jarak antara dua
rangkaian yang tertutup ini. Nah, vektor posisi relatif dari sumber ke titik medan, yaitu R, itu adalah R min R aksen. Dari sumber ke titik medan itu adalah R min R aksen. Ini ya R. Nah, jadi hukum Ampere didefinisikan sebagai, ini gayanya ya, gaya C karena C aksen adalah mu 0/4 pi integral C aksen I ds cross I aksen ds aksen cross R tudung per R kuadrat. Ya, I dari sirkuit yang C, kemudian I aksen dari sirkuit C aksen, kemudian ini vektor posisi relatif R tudung per R kuadrat. Ini adalah hukum Ampere. Untuk umum hukum Ampere. I aksen ds, I ds cross I aksen ds aksen cross R tudung per R kuadrat. Nah, untuk menyederhanakan bentuk integral ini ya, ini rumit nih. Nah, kita harus sederhanain. Nah, ini tadi ya mu 0. Mu 0 ini permeabilitas di ruang hampa. Nilainya seperti itu. Nah, oke ini. Nah, untuk menyederhanakan perlu mengingat beberapa konsep dari vektor dan dari operasi vektor dan dari analisis matematisnya gitu ya, analisis vektor. Nah, yang perlu kita ketahui ini A cross B cross C sama dengan B kalikan A dot C minus C kalikan A dot B. Kemudian DU, kalau ada DU sama dengan DS dot nabla U. Kemudian terus, nah ini ya, ada nabla seper R ini sama dengan minus nabla aksen seper R sama dengan minus R tudung per R kuadrat, atau sama dengan minus R vektor ya, per R pangkat 3. Nah, tadi kan integralnya dari hukum Ampere tuh ini, IDS cross I aksen DS aksen cross R tudung per R kuadrat. Nah, ini tuh sama dengan kayak ini bentuknya. A ini ya, A cross B cross C itu bentuknya sama kayak ini, R tudung R kuadrat. Nah, sehingga kalau kita sesuai dengan I-nya itu konstan, kita ke konstan. Nah, B itu ds aksen ya, B AC ds aksen ds R tudung per R kuadrat. Kemudian minus CAB. C itu adalah R tudung per R kuadrat ds dot ds aksen. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kemudian nih dari DU sama dengan ds dot nabla U ini ya. Sebentar. Oke. Ya. Nah, yang ini ds dot R per R kuadrat. Nah, ini yang R per R tudung per R kuadrat. Jadi ini ya, R tudung per R kuadrat. Ini kan minus R tudung per R kuadrat terus 16 per R. Nah, ini minusnya jadi di depan kan. Jadi 16 per R. Ya, ini kan R ini ya. Jadi
minus R tudung per R kuadrat ini sama dengan 16 per R. Nah, ini minusnya atau minus 16 per R, minusnya ke depan sini. Jadinya ini ds dot 16 per R. Yang di belakang ini masih sama, minus II aksen R tudung per R kuadrat ds dot ds aksen. Kemudian yang bagian ini ds dot 16 per R. Ini bentuknya kan kayak gini, ds dot 16 per R, 16U. ds plus ds dot 16 per R ini jadinya adalah d per R. Ini d per R ya, cuman ini ada subscript C gitu. Ini untuk menandakan punyanya C, punyanya rangkaian C. Jadi ini d per R. Jadi ini jadi minus I aksen ds aksen d per R minus I aksen R tudung per R kuadrat ds dot ds aksen. Nah ini jadinya d per R. Nah kemudian kalau kita tuliskan lagi tadi gayanya itu adalah minus mu 0 I aksen per 4P integral ds aksen integral d per R minus mu 0 I aksen per 4P integral C aksen ds dot ds aksen R tudung per R kuadrat. Nah yang d per R-nya ini tuh integral tertutup, integral pada lintasan tertutup yang dia hanya d per R kan berarti integral d per R berarti ya per R ya hasilnya. Jadi dan batas-batasnya itu karena di integral tertutup batasnya ya titik akhir dan titik awalnya sama, sehingga kita dapatkan seper F seper R final minus seper R initial itu sama 0 karena titik awal titik akhirnya sama, jadi ini 0. Jadi pada bagian karena ini d seper R-nya 0, integral d sepernya 0, seper R-nya 0, sehingga yang suku ini adalah sama dengan 0, sehingga kita tinggal punya yang bagian kedua, yang susuku yang kedua ya, minus mu 0 I aksen per 4P integral C aksen ds dan ds aksen R tudung per R kuadrat. Nih, jadi kita untuk hukum ampere pada dua lintasan pada dua rangkaian yang utuh, dua rangkaian yang tertutup, kita punya hukum ampernya atau gaya antara dua lintasan itu adalah, atau dua rangkaian itu adalah ini ya, bergantung pada arus yang melewati dua rangkaian tersebut I aksen, bergantung juga pada vektor posisi relatif antara keduanya gitu ya. Nah kemudian yang bagian kedua adalah gaya antara dua arus yang panjang. Nah kalau ini ada dua penghantar begitu, dua penghantarnya sangat panjang, dijejer paralel gitu, sangat panjang. Lalu keduanya berinteraksi, ada gaya keduanya. Nah, bagaimana gaya antara keduanya itu? Sama awalnya kita harus ya dari hukum ampere yang ini ya. Nah, tapi kita bisa, karena ini bentuknya seperti ini, kayak silinder, kita bisa tentukan atau bisa menganalisisnya dengan sistem koordinat silinder. Nah, sistem koordinat silinder berarti kita tentuin dulu R-nya, vektor posisinya ya, R-nya. Jadi misalkan ini ada arus yang sangat panjang mengalir I dan I aksen. Nah, berarti yang R punyanya di sini ya. R-nya punyanya I, R aksen punyanya I aksen. Nah, R-nya di sana ya. R-nya itu karena kita ambil titik 0,0-nya itu di I aksen, berarti kita tuliskan R-nya itu adalah rho plus Z. Jadi rho dan ke arah Z. Rho plus Z. Nah,
jadi rho plus Z. Kemudian yang R aksen, R aksen ini karena di sini ini ke arah Z aksen aja, ke arah Z aksen. Hanya ke arah Z aksen saja karena dia di titik nolnya di sini. Nah, kemudian vektor posisi relatifnya itu dari R min R aksen, kita tinggal kurangkan aja, R sama dengan R min R aksen, berarti R rho plus, nah ini yang pada sama-sama Z ya, jadi kita bisa tuliskan Z minus Z aksen arah Z. Kemudian kita juga lihat ininya, elemen perpanjangan perpindahannya, DS berarti sama dengan DR. Terus kalau DS aksen juga sama dengan yang ke sini, juga sama dengan DR aksen. Nah, DR aksen, DR-nya itu DZ, DR aksennya DZ aksen. Sama, karena arahnya ke sana. Elemen perpindahannya sama-sama ke arah Z. Nah, kemudian karena rho dan arah rho itu konstan, jadi arah rho dan arah rho konstan itu maksudnya dua penghantar ini itu tidak berubah-ubah jaraknya. Nah, jadi paralel dan dia sama terus gitu, konstan. Kemudian sehingga kita dapatkan untuk DS cross DS aksen cross R tudung per R kuadrat seperti ini ya. Kita tinggal masukin aja karena kita udah menentukan sebelumnya. Ini jadi ini satu langkah yang cukup penting ya, tentuin R, nah gitu ya, R aksen, kemudian vektor posisi relatif, DS aksen itu penting karena nanti kita tinggal masukkan kalau sudah ketemu itu. Jadi, nah ini misalkan DS, udah ketemu ya DS, DZ, kemudian DZ aksen arah Z, cross Z, tudung cross. Nah ini karena ini cross ya, perkalian cross, jadi harus hati-hati ya karena tadi DS-nya itu intinya sih sebenarnya ini DZ DZ Z cross DZ aksen arah Z tudung cross R-nya ini rho tudung plus Z minus Z aksen Z tudung gitu. Jadi sebenarnya ini nah tinggal ini kan perkalian cross nih. Nah, jadi kita tinggal punya hasilnya nanti adalah ini jadi R pangkat 3 yang bawah ini. Nah, ini kemungkinan karena ini aja ya, R tudung per R kuadrat ini kan yang bisa kita ganti sebagai R vektor per R pangkat 3 ya. Jadi ini tinggal dimasukkan, itu juga bisa. Nah, kemudian kita ini ada perkalian cross, kita kerjakan. Lalu kita dapetin ini rho DZ aksen arah rho per rho kuadrat plus Z minus Z aksen kuadrat pangkat 3/2. Ini. Nah, gitu kemudian ini ya R-nya kan ini 3/2. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita dapatkan ini integrannya. Nah, ini baru integran ya, belum diintegralin. Jadi ini baru ininya. Ini bentuknya yang sini nih. Nah, ini lalu bagaimana untuk mengintegralnya? Mengintegralkannya. Nah, ini tadi yang konstan kita keluarin minus ini ya, mu 0 I aksen rho tudung per 4pi. Kemudian integral dz dari minus tak hingga sampai tak hingga, kemudian integral dz aksen per rho kuadrat plus z minus z aksen pangkat 2 pangkat 3/2. Nah, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini
pada arus yang mengalir pada panjang tak hingga ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa ganti yang ini ya. Z minus Z aksen ini T sama dengan T sama dengan Z aksennya Z. Kita bisa substitusi dulu gitu. Terus kita jadi punya bentuk integral dz aksen per rho kuadrat plus T kuadrat pangkat 3/2. Nah, untuk menyelesaikan ini gimana? Lihat aja tabel integral. Jadi kita tidak harus menyelesaikan integral itu dengan analitik sendiri gitu ya. Anda bisa, kalau saya pribadi sih lihat tabel integral aja gitu. Karena tujuan kita bukan pada matematisnya, tujuan kita pada konsep fisiknya. Nah, ini lihat tabel integral aja, Anda cari tabel integral. Nanti banyak sekali bentuk integral di sana, udah ada penyelesaiannya. Nah, bentuk yang seperti ini juga ada. Bentuknya ini mirip kayak gini ya, dx aksen per a plus x kuadrat pangkat 3/2. Nah, jadi di sini yang penyelesaiannya adalah x per a kuadrat pangkat a kuadrat akar a kuadrat plus x kuadrat. Penyelesaiannya ini. Nah, karena yang tadi kita ganti kan t-nya itu z aksen min z itu adalah t, berarti dt itu sama dengan dz aksen. Sehingga kita dapatkan persamaan yang ini. Bentuknya jadi seperti ini. Ini ya, bentuknya ini jadi seperti ini. Nah, karena bentuknya udah sama kayak ini ya, dt per rho kuadrat plus t kuadrat pangkat 3/2, maka solusinya adalah t per rho kuadrat pangkat akar rho kuadrat plus t kuadrat dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini juga bentuknya sama dengan ini di sini juga sama ya kayak gini. Nah, terus jadi kalau kita masukkan batas-batasnya tak hingga sampai tak hingga, minus tak hingga sampai tak hingga, dapat hasilnya itu adalah 1/1 rho kuadrat minus seper rho kuadrat atau 2/rho kuadrat. Sehingga integral ini tadi penyelesaiannya ada integral ini dt ini ya. Ini penyelesaian adalah 2/rho kuadrat. 2/rho kuadrat. Sehingga gaya pada hukum Ampere atau gaya pada dua penghantar yang sangat panjang itu, nah tadinya bentuknya seperti ini, diperoleh hasilnya adalah 2/rho kuadrat. Ya, ini 2/rho kuadrat. Kita masukkan jadi minus mu 0 i aksen rho per rho tudung per 2 pi rho integral dz. Nah, jika integran independen terhadap z, maka didefinisikan gaya persatuan panjangnya adalah ini. F-nya itu gaya persatuan panjangnya, Jadi kalau ini dz-nya itu kita tuliskan sebagai ini df per dz. Gaya persatuan panjang itu akan kita tuliskan sebagai minus mu 0 i aksen rho per 2 pi rho untuk arus yang paralel. Arus paralel itu berarti sama-sama arusnya itu ke arah yang sama, atau ke atas semua atau ke bawah semua, arus paralel. Jadi kalau yang bawah ini yang anti paralel current, nah itu kalau arusnya anti paralel, maka ini mu 0 i aksen rho tudung per 2 pi rho. Bedanya hanya di minusnya ini ya, arahnya ini, arah gayanya. Jadi kalau paralel, arusnya paralel gitu ya, itu gayanya arahnya minus. Kalau gaya persatuan panjang ya, itu arahnya minus. Kalau anti paralel arahnya positif. Nah, jika I dan I aksen itu sama, maka kita tuliskan mu 0 I kuadrat per 2 pi rho arah rho. Jadi gayanya itu ke arah rho. Arahnya ke arah
gaya antara dua penghantar yang sangat panjang, mendapatkan gayanya dipengaruhi oleh arus dan juga dipengaruhi oleh jarak antara dua penghantar tersebut dan ke arah rho gayanya. Nah, yang ketiga adalah gaya antara elemen arus. Nah, gaya antara elemen arus ini berarti ada penghantar gitu, kemudian kita ambil elemen arusnya dan sembarang, maksudnya nggak harus paralel, bisa tegak lurus seperti ini, bisa sembarang arahnya. Nah, kita ambil satu elemen arusnya aja. Nah, gaya antara elemen arus ini kita definisikan sebagai DF ya, DFE DFE aksen karena E DFE karena E aksen. Nah, DF ini kita tuliskan, kalau karena dia D kita pakai infinitesimal ya, elemen DF, jadi kita nggak ada integralnya, jadi minus mu 0/4 pi IDS dot I aksen DS aksen R tudung per R kuadrat. Nah, sedangkan gaya, nah ini kalau gaya C karena C aksen sama dengan integral C D DFE. Integralnya 2 kali. DFE berarti kita definisikan sebagai mu 0/4 pi IDS cos I aksen DS aksen cross R tudung per R kuadrat. Nah, DFE sama dengan minus mu 0/4 pi I aksen DS aksen cross IDS cross R tudung per R kuadrat. Ini kebalikannya ya. E aksen, jadi ini gaya E aksen karena E, gaya pada E karena E aksen. Gaya apa namanya ya pengaruhnya tuh kebalikannya gitu. Ini intinya kalau dijumlahkan ini ternyata tidak sama dengan 0. Di E aksen E dan di E aksen itu ternyata tidak sama 0 ketika dijumlahkan, kecuali jika elemen arusnya ini paralel atau sejajar gitu ya. Hanya sama dengan 0 jika DS paralel dengan DS aksen. Kalau dijumlahkan ini tidak sama dengan 0. Nah, yang untuk elemen arus cuman itu ya. Nah, sekarang kita ke induksi magnetik. Nah, induksi magnetik nah intinya kan ini ya, kalau ada gaya kan ada ini ya, ingat ya ketika kita belajar gaya Coulomb gitu ya, gaya Coulomb, terus kita belajar medan gaya Coulomb, ada gaya yang menyatakan interaksi antara dua muatan, kemudian dari situ kita mendapatkan medan listrik gitu kan, medan listriknya muatan kalau ditaruh di medan listrik kemudian nanti berinteraksi bagaimana, atau kita bisa dari gayanya dulu kemudian baru mendefinisikan medannya. Nah, ini juga sama seperti itu, jadi kita mendefinisikan gaya antara arus listrik, antara muatan yang bergerak ya, arus listrik entah itu di penghantar yang lurus atau pada sebuah kabel sirkuit gitu. Nah, kemudian ada medan gitu ya, ada medan yang menjadi intermediary, dalam tanda kutip tuh jadi semacam media intermediary, sehingga induksi magnetik itu seperti intermediary to describe interaction between currents. Jadi seperti media yang menjembatani intermediary ya media yang melingkupi itulah gaya antara dua arus itu, atau untuk mendeskripsikan interaksi antara dua arus begitu ya, antara beberapa arus itu. Nah, jadi ada intermediary atau ada media yang disebut sebagai medan
medan induksi. Kalau di sini kita medan induksi. Nah, medan induksi ini tuh nanti hampir sama dengan medan magnet ya, untuk apa namanya? Tapi kita tidak menyebutkannya medan magnet sekarang. Kita sebutnya sebagai medan induksi, karena kalau medan magnet nanti itu akan lebih spesifik lagi ketika kita membahas bahan, karena bahan itu punya medan magnet sendiri misalkan nanti di alam. Nah, jadi yang intermediary ini, medan induksi ini, medan magnet ini, medan magnet karena ada gaya antara dua arus ini nanti akan kita sebut sebagai medan induksi. Medan induksi. Nah, itu medan induksi magnetik. Nah, itu ya, jadi sudah ada bayangannya. Nah, jadi kan tadi kita punya ini ya, hukum ampere seperti ini. F sama dengan μ0/4pi integral I ds cross I aksen ds aksen cross R per R kuadrat, R tudung per R kuadrat. Nah, kalau kita rubah sedikit bentuknya, IDS-nya itu kita sendirikan, jadi F sama dengan integral IDS cross μ0/4pi integral I aksen ds aksen cross R tudung per R kuadrat. Nah, yang bagian ini tuh kita bisa sebut sebagai medan induksi magnetik BR. B sama dengan μ0/4pi integral I aksen ds aksen cross R tudung per R kuadrat. Sehingga atau bisa juga kita tulis μ0/4pi integral IS aksen ds aksen cross R vektor per R pangkat 3. Nah, sehingga hukum ampere itu kita bisa tuliskan sebagai integral IDS cross BR. I cross BR. F sama dengan I cross B. Ya, I cross B. Jadi I integral IDS cross B. Nah, yang mana B? B inilah medan induksi magnetik. Atau kita sering sebutnya sih medan magnet aja ya, tapi sebenarnya itu adalah medan induksi magnetik, medan induksi. Jadi karena diinduksi dari arus. Nah, jadi ini disebut hukum Biot-Savart. Nah, biasanya kita ukur dalam satuan Newton per meter kali per ampere kali meter, tapi itu jarang juga. Yang sering kita ukur itu dalam Tesla atau Gauss. Tesla pun itu jarang sekali karena Tesla itu ukuran yang sangat besar. Gauss itu masih bisa, masih sering kita dapati. Nah, sehingga F ini ya, sehingga jika ada lebih dari satu elemen arus atau rangkaian, maka kita bisa tuliskan DF sama dengan IDS cross BR. Nah, dan sebagaimana medan E, medan B itu juga kadang dianggap itu cuman tools. Nah, pernah nggak mendengar pendapat mungkin fisikawan atau mungkin mendapat pernah baca gitu ya, bahwa medan itu tidak benar-benar ada. Medan E dan medan B itu bukanlah sebuah entitas fisika yang real. Maksud sih gitu ya, aneh ya. Nah, tapi ada juga yang menganggap bahwa E dan B itu hanya semacam tools for mathematical convenience ya, tools for mathematical convenience. Ini sebuah alat untuk kenyamanan matematis. Kenapa kok disebut kenyamanan matematis? Nah, kita untuk mendeskripsikan medan induksi itu kan tadinya ya harus ada interaksi arus ya. Ada interaksi arus kan berarti ada antar arus, berarti ada gaya. Tapi kalau dari persamaannya kita lihat nggak ada gaya pun kita bisa mendapatkan V. Nggak ada gaya pun kita bisa mendapatkan medan induksi. Ya, DB sama dengan μ0/4pi I aksen ds aksen cross R tudung per R kuadrat. Atau ya ini. Nah, tapi juga ada juga yang menganggap bahwa memang E dan B itu memang benar-benar satu besaran fisis karena memang bisa diukur, bisa diamati. Nah,
Kemudian kalau pada rapat arus volume J, berarti kita tinggal ganti IDS-nya tadi dengan J d tau. Jadi ini ya, J d tau, sehingga F-nya itu adalah integral J cross B d tau, dF sama dengan J cross B d tau. Kalau pada elemen pada rapat arus luasan, kita ganti IDS-nya dengan KdA, sehingga kita dapatkan ini tinggal F sama dengan integral K B dF, nah ini ya, K cross R dA per R kuadrat. dF sama dengan K cross B dA. Sekarang contohnya adalah pada ini contohnya adalah arus pada penghantar panjang yang tak hingga. Jadi ada penghantar panjang yang sangat panjang untuk tak hingga, kemudian di titik tertentu kita analisis medannya, titik P ini. Nah, untuk menganalisis medan di titik P ini kita harus kita bisa pakai, biasanya kalau bentuknya kayak gini kita bisa pakai sistem koordinat silinder. Sistem koordinat silinder kita bisa tentukan R-nya dulu, vektor posisinya ya, R-nya ke arah rho karena posisi R, medannya di sini. Kemudian ke arah rho ya, ke arah rho. Kemudian R aksennya itu I aksennya, ini I aksen, R aksennya ke arah Z. Ya, karena I aksennya ke arah sana, ke arah Z. Kemudian vektor posisi relatifnya adalah R min R aksen. Berarti rho minus Z aksen. Kemudian kita cari R-nya, R kuadrat sama dengan rho kuadrat plus Z aksen kuadrat. Kemudian ds aksen sama dengan dz aksen. Nah, ini ds aksen sama kayak dz aksen. Kemudian yang ds aksen cross R ya tinggal kita crosskan di dz z tudung cross ini R minus z aksen z tudung ini. Hasilnya ini ternyata rho dz aksen z cross rho sama dengan arah V ya, rho dz V. V-nya konstan ya. Lihat, nah kita tinggal cari B-nya. Dari persamaan tadi ini mu 0 I aksen rho V per 4pi integral dari minus L1 sampai L2 dz aksen per rho kuadrat plus z aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, ini bentuknya sama kayak tadi yang saya bilang, lihat aja tabel integral tadi ya. Sama, sehingga ini solusinya adalah z aksen per R kuadrat plus z aksen kuadrat pangkat setengah. Dari L1 sampai L2. L1 L2-nya dimasukkan ke Z. Karena ini ke ini ya, terhadap dz. Nah, kemudian kalau kita gambarkan segitiga, itu jadi kayak gini, L1 nah, kalau kita gambarkan segitiga tuh ini L1, ini L2 gitu ya. Nah, itu di sini ini rho. Nah, itu sama seperti kita gambar segitiga dengan ini alfa 1, ini alfa 2. Sehingga kita kalau ini ya, menuliskan ini loh, yang L2 per rho kuadrat plus L2 kuadrat pangkat setengah itu kan sama dengan Pitagoras ya. Nah, ini L2 per rho kuadrat plus L2 kuadrat pangkat setengah. Nah, itu kan sama dengan sinus A2. Sinus A2 kan sama dengan ini. L2 dibagi sisi miringnya ini plus yang suku kedua ini L1 per ini sisi miringnya kan, berarti ini sinus alfa 1 inilah L1 per sisi miringnya ini. Jadi kita bisa tuliskan B-nya itu adalah mu 0 I aksen per 4pi rho sin alfa 2 plus sin alfa 1 ke arah V ya. V itu arah membesarnya sudut V pada selimut silinder itu. Nah, untuk L2
tak hingga dan L1 mendekati tak hingga, B ini sama dengan mu 0 I. Ini ya tulis saja mendekati tak hingga gitu ya, sehingga kita dapatkan mu 0 I aksen per 2 pi rho arah V. Jadi dipengaruhi oleh medannya ini ya, dipengaruhi oleh arusnya I dan dipengaruhi oleh rho ya, arah atau jarak titik medannya, kemudian ke arah V. Jadi DF sama dengan I, DZ, DF-nya sama dengan I cross B kan I DZ arah Z cross mu 0 I V tudung per 2 pi rho. Nah, sehingga DF-nya atau arah gayanya itu adalah mu 0 I aksen DZ arah rho per 2 pi rho. Nah, ini gambaran dari atasnya ya. Gambaran dari atas tuh kalau ada arus yang naik begitu, pada satu penghantar yang sangat panjang, arus naik, maka arah B-nya itu muter seperti aturan tangan kanan. Arah B-nya, arah induksi magnetiknya muter ke arah V. Nih, begini. Ini sesuai dengan aturan tangan kanan. Nah, sebenarnya ini sudah selesai, ini tinggal contoh-contoh aja. Nah, ini contoh yang lain adalah, ini tadi contoh ya, contoh yang pertama kan penghantar yang sangat panjang, terus kita analisis titik medannya. Contoh yang kedua adalah penghantar yang bentuknya lingkaran, tapi titik medannya di atasnya. Nah, bagaimana titik medan di situ? Ini nanti untuk tugas Anda. Kemudian tugas yang kedua, kalau ada ini apa namanya infinite plane atau bidang luasan yang sangat besar gitu ya, infinite. Kemudian ambil satu bagian DA di sini. Nah, kemudian titik medannya ada di sini. Nah, bagaimana titik medan di sini? Jika ada luasan atau ada plat yang sangat besar mengalir arus di sini. Nah, ini K-nya. Gitu. Jadi ada dua contoh, yaitu arus yang melingkar dan juga plat yang sangat luas. Ini udah ada di buku semua, jadi Anda tuh nggak usah mikir. Buku yang saya share kemarin, Anda buka di bagian magnetic induction, terus Anda pelajari, Anda baca, Anda pelajari, Anda tuliskan kembali. Intinya hanya membaca dan menuliskan kembali. Ya, gampang ya. Membaca dan menuliskan kembali. Anda tuliskan kembali, kemudian nanti dikirimkan ke PJ-nya masing-masing, ke PJ-nya, lalu besok dikumpulkan ke saya. Dikirim ke email saya. Besok aja nggak apa-apa. Cuman baca dan menuliskan kembali. Biar Anda juga membaca buku itu. Nah, yang bagian terakhir ini adalah moving point charge. Satu slide ini saja ya. Titik muatan yang bergerak, medannya itu bisa kita tuliskan ini ya. Ini ada rapat muatan, ada kecepatan. Nah, karena tadi J itu adalah rho V, jadi muatan bergerak gitu ya, rho dan V. Nah, ini J-nya ini kita ganti dengan rho V d tau. Nah, kemudian kecepatannya konstan, maka dia bisa keluar dari integral. Kemudian ini muatan, integral rho d tau ini adalah muatan total ya, berarti kita ganti dengan Q. Muatan ini ya, integral ini kita ganti dengan muatan total. Ini ke sini ya, muatan total ini
integral row detail ini sama dengan muatan total. Jadi kita ganti Q. Mu 0 per 4 pi V cross R per R to the R kuadrat. Nah ini yang digantikan Q, jadikan mu 0 per 4 pi Q V cross R to the R kuadrat. Nah kalau R aksen ya, vektor posisi dari titik sumber titik medannya itu konstan, maka vektor posisi relatifnya R besar itu juga konstan. Nah, R-nya juga konstan. Nah, kalau kita bandingkan dengan bentuk persamaan yang ini, CB mu 0 per 4 pi I aksen ds aksen cos R tudung per R kuadrat sama dengan mu 0 per 4 pi I aksen ds aksen cos R per R pangkat 3. Ini kalau kita bandingkan, nah ini IV ini akan sama dengan yang bagian ini I aksen ds aksen. Jadi diperoleh I aksen ds aksen sama dengan IV I aksen V. Sehingga pada gaya magnetik pada muatan yang bergerak, sehingga gaya magnetik pada muatan yang bergerak itu menjadi ini I V cross P gaya magnetiknya ya, jadi I V cross P ya. Atau F sama dengan mu 0 Q aksen muatan ya, Q aksen per 4 pi V cross V aksen cross R tudung per R kuadrat. Nah untuk gaya magnetik totalnya berarti berarti gaya listrik sama ditambah dengan gaya magnetiknya. Gaya listriknya F sama dengan QE, kalau gaya magnetiknya F sama dengan QVB, jadinya QV cross B. Jadi kita dapatkan F totalnya adalah QE plus V cross B. Gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, ini persamaan yang udah sering kali kita temui ya. Dari zaman SMA tuh udah hafal F sama dengan QVB, F sama dengan QVB, QVB, QVB gitu. Nah, asalnya tuh dari sini. Asalnya dari sini. Oke. Kalau tidak ada yang disampaikan, mungkin kita sampai sini aja kuliahnya. Jangan lupa tadi tugasnya adalah Anda hanya membaca dan menuliskan kembali medan induksi magnetik pada dari arus yang melingkar dan dari plat yang hingga ya. Jadi cuma itu. Kemudian nanti Anda sambil menulis itu sambil memahami langkah-langkahnya, lalu Anda kumpulkan ke PC dan nanti dikirimkan ke email saya. Mohon nanti yang ngumpulin ini aja, PC-nya aja nggak apa-apa. Besok maksimal ya. Itu ada pertanyaan sebelumnya? Mohon bertanya Bu, izin bertanya. Besok paling lambat jam berapa ya Bu? Besok paling lambat jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 1 bisa? Sabtu siang. Iya, jam 1 siang. Bisa ya jam 1 api. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kuliah siang ini saya cukupkan. Untuk kuliah siang ini saya cukupkan. Nanti materinya akan saya share. Dan ya materi aja ya, materinya nanti akan saya share. Begitu, terima kasih atas perhatiannya.
recordnya ini di saya nanti kalau menghendaki tunggu biar diproses dulu gitu ya. Itu terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.